Halo teman-teman semua, kali ini saya akan merangkum sebuah film Donghua yang berjudul Dubu Xiaoyao. Tanpa berlama-lama langsung saja ke alur cerita filmnya. Film diawali dengan seorang pemuda yang nampak kebingungan. Pemuda ini bernama Si Peng. Tidak berselang lama, sebuah portal terbuka di atasnya, sehingga ia ditarik dan dipindahkan ke dimensi lain. Dalam perjalanan, ia mengalami 3 kali reinkarnasi dalam 1 hari. Lalu ia terjatuh tepat di tengah air. Semua orang di sana heboh melihatnya dan mengira bahwa bocah tersebut telah koid. Begitu juga dengan Si Peng. Ia nampak heran mengapa dirinya masih hidup, dan ia tidak tahu di mana ia berada. Lalu ia pura-pura tidak sadarkan diri. Kemudian ia diperiksa oleh Paman San. Ia tahu jika Si Peng hanya berpura-pura mati. Lalu ia melemparkan Si Peng ke pengawalnya untuk dibawa pulang. Tiba-tiba Chun datang dan menyampaikan kepada Paman San bahwa sekte api surgawi akan segera datang ke tempat mereka. Namun Paman San tertawa mendengar itu dan berkata bahwa ia telah menemukan wangsit, yaitu dengan cara memanfaatkan Si Peng untuk melawan sekte api surgawi. Si Peng masih berpura-pura pingsan saat Paman San menemuinya. Di sini Paman San berkata bahwa ia akan mengadakan sebuah pernikahan palsu. Mendengar pernikahan, Si Peng langsung lari terbirit-birit. Akan tetapi ia ditarik kembali dengan tali yang terlilit di badannya. Ia menolak pernikahan tersebut, namun ia hanya bisa pasrah karena ia tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika itu juga Chun muncul dan memberitahukan kepada Paman San bahwa orang-orang dari sekte api akan segera datang hari ini juga. Lalu dengan cepat Paman San menikahkan mereka sekarang juga. Namun Si Peng terpesona setelah melihat bentuk tubuh Nona Yin yang sangat bagus dan segera cepat-cepat minta dinikahkan. 只要我们娘子休要惊慌，谁惊慌了？你这个登徒子！登徒 Pernikahan mereka berjalan dengan baik. Setelah proses pernikahan selesai, tiba-tiba orang dari sekte api datang. Ia bernama Guhong. Guhong mengatakan bahwa tuan mudanya sudah lama mencintai Nona Yin. Lalu mengapa menikah dengan bocah yang tidak dikenal? Ia juga memarahi Si Peng dan menyuruhnya pergi saat itu juga. Si Peng kemudian bertanya kepada Paman San, apakah semua orang yang hadir ia juga yang terkuat? Dan inilah yang dilakukan oleh Lord kita. Masalah bertambah rumit, lalu Si Peng menyerahkan semuanya kepada Paman San, sedangkan dirinya membawa pergi Nona Yin. Saat ditanya Paman San mau kemana mereka pergi, dengan entengnya ia berkata mau mantap-mantap dulu. Di sini Nona Yin marah kepada Si Peng, sehingga gelas minuman melayang ke dinding. Ia terus membujuk Nona Yin, akan tetapi mulutnya dilempar dengan apel. Kalau ia bicara lagi, maka sosisnya akan dipotong. Lalu Nona Yin menawarkan bayaran yang cukup fantastis. Mendengar hal itu, Si Peng langsung menjadi bijak bahwa ia tidak menginginkan bayaran. Cukup Nona Yin mengajarinya dengan ilmu bela diri. Seketika Si Peng tidak tahan lagi dan ingin mencium Nona Yin, maka inilah yang terjadi pada sang karakter utama kita. Di pagi harinya Paman San mendatangi mereka.
Ia mengatakan bahwa Guhong membuat keributan sepanjang malam. Beruntung ia dapat mengatasinya dan membuat Guhong pergi, akan tetapi hal ini mungkin akan kurang baik. Pasti orang-orang dari sekte api surgawi akan mencari mereka. Seketika itu juga jagoan kita pergi untuk berlatih sebentar. Sudah seharian lebih ia hanya duduk berdiam diri di atas sebuah batu. Namun tidak ada reaksinya, sampai-sampai ia ditertawakan orang-orang di sana. Tidak lama setelah itu, bebatuan mulai runtuh, yang membuat si Peng lari terbirit-birit. Ia mengira itu adalah gempa bumi. Lalu Paman Shan dan Nona Yin tiba di lokasi. Ternyata itu adalah tanah leluhur mereka, yang baru terbuka selama bertahun-tahun. Di sini Paman Shan melempar si Peng ke dalam sebagai bahan percobaan demi memastikan aman atau tidak. 这老家伙看我这边干嘛？眼神！ Setelah itu barulah Paman Shan menyuruh Nona Yin untuk masuk ke dalam. Namun secara bersamaan tiba-tiba sebuah anak panah yang melesat hampir mengenai Nona Yin. Ternyata itu adalah Yaseng dan anaknya, yang telah berkhianat. Ia ingin anaknya mendapatkan warisan tersebut. Setelah di dalam, mereka mencoba mengambil harta warisan itu. Sementara si Peng hanya berdiam diri melihat mereka. Akan tetapi saat hendak mengambilnya, mereka terpental jauh, yang membuat tenaga mereka terkuras oleh benda tersebut. Hanya tersisa si Peng sendiri, yang malah tidak peduli dengan benda keramat itu. Ia masih santai-santainya memungut batu permata yang menempel di dinding tersebut. Lalu Nona Yin menyuruh si Peng untuk menghabisi saat pemulihan tenaganya. Jika tenaganya pulih, maka mereka berdua tidak akan bisa selamat. Di sini terjadi negosiasi antara mereka. Dikarenakan si Peng yang bucin, akhirnya ia mau melakukannya setelah dirayu oleh Nona Yin. Saat hendak melancarkan serangan, tiba-tiba tenaga telah pulih kembali berkat si Peng yang bermain-main dengan waktu. Ia menahan pedang si Peng hanya dengan 2 jari. Seketika itu juga melesatkan pedang si Peng ke atas, yang membuat dirinya mati konyol. 没那么容易啊！他还是恢复实力了。什么情况？ Lalu Nona Yin memulai proses penyerapan energi dari harta warisan mereka. Akan tetapi ia terpental. Di sini si Peng mencoba mendekatinya, namun Nona Yin melarangnya karena berbahaya. Dan benar saja, ia dihantam oleh sebuah cahaya, tetapi ia tidak sedikit pun terluka. Lalu Nona Yin memulai lagi penyerapan energinya. Terlihat benda-benda di sana berterbangan menghampiri dirinya. Saat bersamaan, sebuah benda berupa gulungan kuno masuk ke kepala si Peng. Kini Nona Yin berhasil menyerap warisan tersebut ke dalam tubuhnya. Ternyata gulungan yang masuk ke kepalanya si Peng itu adalah buku surgawi. Secara bersamaan, Paman Shan masuk. Di sini Paman Shan berniat menghabisi si Peng. Jika ia dibiarkan hidup, maka nanti ia akan mengungkit soal pernikahannya itu. Namun dengan kelicikan Lord kita, ia menyandra Nona Yin. Akan tetapi Paman Shan mengeluarkan teknik rahasianya dan membekukan si Peng. Secara bersamaan, si Peng mendapatkan kekuatan rana spiritual. Saat hendak menghabisi Paman Shan, tempat itu sudah mulai hancur, dan si Peng membawa Nona Yin pergi dari tempat itu. 完全离开！我来严家第一天你就计划杀了我。你放开小姐，我发誓过。老贼，你以为我还会信你所谓的誓言？这是别想挣脱了。师叔。
严家也不过只有你严山和严胜。地震了，快看上面！砸死！他居然 Di luar, Yaseng berniat menghabisi mereka berdua. Akan tetapi ia sama seperti anaknya, yaitu mati konyol. 你那个蠢儿子已经把自己弄死。我的好儿，混蛋！我杀了你！Dalam kondisi darurat, masih sempat-sempatnya si Peng mengambil keuntungan dalam kebuntungan. Akan tetapi petir itu menyukai si Peng, sehingga ia terkena sambaran petir. Anehnya, tidak terjadi apa-apa pada dirinya. Di sini, Nona Yin meminta bantuan kepada si Peng. Ia menyuruhnya untuk mengalihkan perhatian petir tersebut, agar ia dan yang lainnya bisa lolos dari petir-petir itu. Dengan santainya ia menikmati sambaran petir tersebut. 你们快回严家！老子就坐在这里，快来！不是天地气象引发的雷电，它到底？ Lalu terlihat seekor naga yang tersambar oleh petir. Secara bersamaan muncul seorang gadis yang keluar dari kabut asap, membuat si Peng terpesona. Akan tetapi secara tiba-tiba mereka tersambar petir dan keduanya pun pingsan.